Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh, didukung oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dalam indahnya Ramadan. Saya Hilbram Dunar. Tentunya kami juga sudah hadir bersama dengan guru-guru kita yang sudah hadir di studio. Ada Ustadz Azhari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gus Han kembali bersama kita. Gus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga Kiai Sumarno. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita tadi menyaksikan rangkaian tragedi yang sangat mencengangkan. Pembunuhan manusia yang begitu kejam sampai melakukan mutilasi. Ini membuat kita semua bingung kenapa ada manusia yang sampai setega itu menghabiskan nyawa orang lain, bahkan melakukan tindakan yang luar biasa kejam, mutilasi. Apa yang terjadi di sekitar kita sampai hal ini bisa terjadi, dan kira-kira apa yang harus kita lakukan agar kita bisa terhindar dari kejadian seperti ini. Saya akan mulai dari Ustadz Azhari. Ustadz, kenapa bisa begini Ustadz? Satu dulu ya, sebelum ke motif, pembunuhan ini bukan perkara kecil dalam Islam. Islam mengecam soal pembunuhan. Nabi SAW mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salah. Yang pertama dihisab menyangkut dosa ritual kita ke Allah itu adalah salat. Tapi awwalu ma yuqda bainan nas fid dima. Perkara yang pertama dihisab terkait dosa sesama kita, muamalah sesama kita manusia, itu menyangkut darah, pembunuhan. Ini dosa yang sangat besar. Sebaliknya, kalau kita kemudian menghargai hak hidup orang, itu luar biasa. Man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, kata Al-Quran. Orang yang menjamin kehidupan buat satu orang, maka sama seolah-olah dia menjamin seluruh hak hidup orang banyak. Ini nyawa ini hal mahal dalam Islam. Jadi kita agak, ya saya kaget tadi ya, betapa banyak pembunuhan yang terjadi, korban mutilasi dan lain-lain. Motifnya banyak. Kita bisa lihat tadi salah satunya ekonomi. Betul. Lalu kemudian cinta sesama jenis, asmara. Sudah cintanya terlarang, perbuatan pembunuhannya terlarang, double ini. Saya pernah baca satu riset, Mas Hilbram, ada banyak korban mutilasi, itu diawali karena asmara, cinta, hubungan terlarang sesama jenis khususnya. Nah, dalam riset itu disampaikan karena faktor kecemburuan. Mereka kalau sudah cemburu mengerikan. Kenapa? Stoknya sedikit. Gitu ya. Kalau kita cemburu, kita masih banyak stoknya nih. Tapi yang sesama jenis ini, sekali dia dibuat sakit hati, dia marah sekali. Ini riset yang pernah kami baca, kami pernah menulis soal ini tentang homoseksual dan seterusnya. Ini perlu kita edukasi sama anak-anak kita, kenali gendernya sejak dini mungkin, ajarkan bahwa kamu laki-laki nak, kamu perempuan, kamu mainnya bola, kamu mainnya boneka, itu perempuan, itu laki-laki sejak dini mungkin, supaya kemudian tidak masuk ke hal yang semacam ini. Hubungan sesama jenis. Dampaknya seperti itu. Nah, ini yang harus kita sadari. Ketika Islam melarang adanya hubungan sesama jenis atau LGBT, bahasa keren sekarang, dampaknya adalah akan terjadi kekerasan yang luar biasa. Yang kedua adalah melahirkan penyakit-penyakit yang berat dalam kehidupan masyarakat. Dan ini yang harus kita hindari semuanya, kita bisa jaga. Makanya perlu tadi dikatakan supaya dikenali hubungan gender dia masing-masing dari sedini mungkin. Kewajiban siapa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Tapi kalau kita juga membahas mengenai pembunuhan begitu keji, mungkin Gusan bisa menambahkan. Karena berbagai macam faktor sampai membuat seseorang bisa kehilangan akal sehatnya, membunuh dan memutilasi. Termasuk juga faktor sakit hati. Nah, bagaimana kita menjaga hati supaya bisa terkendali? Esensinya adalah bagaimana kita mampu untuk menjaga hati kita. Hati inilah kunci utama untuk bisa mengorganize dari apa yang kita punya, pola pikir kita, cara bagaimana kita mengolah permasalahan dan sebagainya. Permasalahan bunuh-membunuh ini bahkan sampai mutilasi itu sudah ada sejak zaman Nabi. Kita tahu tentang bagaimana Hindun
saking sakit hatinya, dendam karena orang tuanya dan pamannya dibunuh, akhirnya menyuruh budaknya dengan dijanjikan bahwa kamu kalau bisa membunuh Hamzah, maka saya akan bebaskan kamu dari perbudakan. Maka ketika dia berhasil dibunuh sama Hindun, bukan hanya dibunuh saja, tapi dibelah dadanya dan dimakan jantungnya. Itu betapa di luar nalar kemanusiaan. Tetapi itu semuanya akan hilang kemanusiaannya kalau hati kita tidak tertata dengan baik. Yeah. Nah, maka yang paling baik adalah menjaga hati kita dengan zikrullah. Dengan zikir kepada Allah, memuliakan kepada Allah, dan mengetahui betapa mahalnya nyawa. Betapa mahalnya nyawa disematkan kepada jiwa-jiwa manusia. Ya. Nah, ya. Ya, Kiai, kadang-kadang kita mendengar alasan orang yang tega melakukan pembunuhan atau bahkan sampai melakukan mutilasi, kata dia mendengar suara-suara yang menyuruh melakukan itu. Kalau kita lihat dari sudut pandang itu, kira-kira maksudnya apa, Kiai? Ini yang pertama adalah karena terlalu banyaknya berhalusinasi. Kekosongan jiwa, kehampaan jiwa tadi, supaya jiwa jangan kosong. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Karena hati mereka agak tenang, akhirnya dia berhalusinasi. Disitulah masuk bisikan setan seakan-akan kebisikan malaikat. Mendorong dia untuk melakukan sesuatu. Apalagi dia punya ada ritual-ritual tertentu. Dan inilah yang dilarang. Oleh karena itu sebaik-baiknya tadi dikatakan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hati jangan kosong. Jiwa jangan rentan. Ketika kita ada kerentangan dalam jiwa kita, ada energi luar masuk. Setan itu ada di dalam diri kita. Wa syaitanu yajri fi majrad dam, kata Nabi. Setan itu mengalir di setiap sel darah merah, darah putih kita. Ketika kita rentang lupa kepada Allah, masuk dia. Dia ya, akhirnya apa? Kita menjelma menjadi setan itu sendiri. Apalagi di bulan Ramadan, ya, bulan yang dikatakan bulan kita membakar hawa nafsu, mengekang setan. Ketika kita nggak mampu mengekang setan, kita sendiri nanti yang jadi setan. Makanya ayatnya bunyinya alladzi yuwaswisu. Yuwaswisu itu bisikan, as-sautul khafi, suara yang lirih. Jadi setan tuh kalau ngegoda pelan, lirih sampai masuk ke alam pikiran kita. Makanya kan disebut whisper. Nah, Whisper itu gimana? Ya, pelan-pelan berbisik. Iya. Sampai mengendap di alam pikiran kita, dan kalau kita tidak punya daya tangkal, itu yang bisa akan masuk. Nah, salah satu daya tangkal itu, deterrent efek itu adalah puasa itu. Makanya kata Nabi, as-siyamu junnah, puasa itu punya daya tangkal tuh. Apakah kita masuk ke dalam hawa nafsu itu adalah termasuk bisikan-bisikan dari setan? Ya, tetapi tidak semua setan harus kita salahkan ya. Setan di kerangkeng di bulan Ramadan, tapi saya salat tarawih sendal masih hilang, setan yang mana nih? Ini tidak semua setan harus kita salahkan. Tidak semua hal yang buruk lalu kita menyalahkan setan. Dalam diri kita ada potensi berbuat buruk. Namanya al-hawa, asyahawah. Ini mendorong orang berbuat jahat. Di luar diri kita faktor eksternalnya ada setan, ada albiah, ada lingkungan, ada as-suhbah, ada persahabatan, sama siapa kita berteman, akun siapa yang kita follow, algoritma media sosial apa yang kita ikuti, yang baik atau yang buruk, itu ngaruh tuh. Tapi dalam diri kita sendiri kita punya dorongan baik dan buruk. Yang buruk disebut, yang netral disebut an-nafas. Kalau nafas itu terkontaminasi sama al-hawa dan asyahwah, namanya nafsul ammarah. Jelek jadinya nafsunya. Tapi kalau nafsu itu kemudian tercerahkan karena zikir, kata Gus Han tadi, maka dia jadi nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang, jiwa yang bijaksana, yang arif, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya begini. Di dalam jiwa manusia itu memang sudah ada media yang Allah sediakan. Ada di situ, ada media untuk kita melakukan kebaikan. Ada media juga untuk melakukan kejahatan. Di dalam diri kita. Di dalam diri kita. Dan disitulah hidup yang dikatakan kita disuruh berjuang. Mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita mampu bisa melawan, kita bisa berjuang untuk melawan segala bisikan, maka Allah akan berikan jalan untuk menuju jalannya Allah. Tapi ketika kita gagal, kita kalah, dia yang berkuasa dan dia menguasai kita, maka disitulah kita jadi budaknya setan. Jadi setan tidak perlu menampakkan lagi jasadnya atau pinjam jasad orang, tapi cukup kita yang dijadikan alat oleh setan.
Oh, iya. Makanya kita doa, Robbi inni a'udzubika min hamazatis syayatin. Sebab gemuruhnya setan begitu hebat. Bukan berarti Islam itu membunuh hawa nafsu, tidak. Hawa nafsu ada dan harus ada supaya kita melahirkan gerakan langkah yang produktif. Tanpa nafsu kita nggak produktif. Iya. Oke, baik. Kita akan break sebentar, Kiai. Tapi setelah ini kita akan bahas apa hukumnya bagi mereka yang melakukan pembunuhan. Apa yang harus kita ketahui dan juga bagaimana cara yang paling tepat untuk bisa menghindari hal tersebut. Jangan kemana-mana, kami segera kembali. Kembali di indahnya Ramadan dan masih membahas mengenai bagaimana seseorang bisa mengambil nyawa orang lain. Saya langsung ke Gus Hans kalau begitu. Belum. Kita ngobrol dulu, Gus. Iya. Bagaimana hukumnya kepada mereka yang melakukan pembunuhan, dan pembunuhan ini ada juga yang tidak disengaja, ada juga yang terpaksa, ada juga untuk membela diri, macam-macam nih penyebabnya. Apa yang harus kita ketahui? Jadi yang tentu yang kita bicarakan adalah yang muta'ammadan ya, yang artinya yang disengaja. Ya. Ini yang menjadi permasalahan adalah ketika kita membunuh sesama mukmin atau kepada siapapun, maka hukumannya adalah jahanam dan selama-lamanya. Selama-lamanya. Artinya betapa Allah menjaga nyawa umatnya, nyawa makhluknya begitu mulianya. Maka ketika ada orang yang mengambil posisi hak Israfil dan lain sebagainya, malaikat-malaikat, maka dia memiliki kesalahan yang sangat-sangat luar biasa di mata Allah SWT. Tentu yang muta'ammadan. Nah, ada juga yang memang membunuh secara tidak sengaja dan lain sebagainya, mungkin karena membela diri dan hal yang sebagainya. Maka yang menentukan adalah siapa, yaitu yang orang yang diberikan hak untuk menentukan siapa benar dan salah, yaitu hakim. Ya. Artinya proses sunnatullah itu tetap ada, dan juga proses bagaimana tentang keputusan di dalam dunia ini juga wakil dari Allah adalah hakim-hakim itu sendiri. Gitu. Ya. Kalau terjadi kasus pembunuhan ini, Kiai, lalu orang tersebut menyesal, mengakui kesalahan dan minta ampun kepada Allah, bagaimana, Kiai? Dosa manusia kepada Allah, dia bisa meminta ampun kepada Allah bila mereka berdosa kepada Allah. Bahkan Allah berikan rentang hatta yugorgir, sampai roh di tenggorokan. Ya. Tapi ketika dia berdosa melakukan kezoliman, kejahatan kepada sesama manusia, selagi dia belum minta maaf sesama manusia, maka Allah tidak bisa memberikan maaf. Walaupun dia keluar air mata darah depan Ka'bah sekaligus, Allah tidak akan mengampuninya. Makanya disitulah pentingnya kita meminta maaf dan kita memberi maaf. Nah, kalau orangnya sudah dibunuh, minta maaf sama siapa? Ya sama keluarganya. Sama anak dan istri dan keluarganya. Apakah anak dan istri keluarganya memaafkan? Bahkan di dalam hukum Islam, ya apabila memang dia pengen bebas dengan hukumannya, ya maka dia harus bayar fidyah. Iya. Bayar pengganti, bayar diat. Iya. Dia harus bayar diat. Apa permintaannya? Ya terserah yang minta. Mampu dia bayar, nggak mampu ya harus kena hukumannya. Seperti itu. Iya. Jadi ya, betapa besarnya tadi. Karena apa? Nanti dosa yang pertama kali setelah manusia berurusan kepada Allah, yang ditanya adalah sholatnya, maka antara manusia, apakah dia pernah melakukan pertumpahan darah, pembunuhan. Dan ini yang paling berat. Nah, makanya jangankan kita melakukan pembunuhan yang kayak macam begini, menyakiti orang saja pun, yang dikatakan dia gibah, ngomongin orang saja, itu pun juga akan bisa menghancurkan dan menghapus seluruh amal ibadah. Saya setuju ini. Jadi Mas Ilbram, yang dikecam sama agama tidak hanya pembunuhan secara fisik, tapi pembunuhan karakter. Pembunuhan terhadap karakter orang termasuk. itu juga pembunuhan yang dikecam sama agama. Iya. Orang kan kalau sudah mau Fitnah, begitu fitnah, dibunuh karakternya dan seterusnya. Memutilasi rezekinya orang. Memutilasi rizkinya orang. Oke. Memutilasi rezekinya. Iya. Dan ini lagi-lagi semuanya berangkat dari penyakit yang ada di dalam diri manusia, adalah penyakit hasud. Dan itulah yang ditanamkan oleh iblis, agar manusia bisa menjadi berkarakter iblis. Maka Nabi pesan, iyakum wal hasad, fa innal hasada takulul hasanat kama takulun narul hatab. Segala macam bentuk perbuatan hasud itu akan bisa menghapuskan seluruh kebajikan dan kebaikan kita. Bagaimana kayu bakar dibakar oleh api. Begitu dahsyatnya itu sifat hasud.
Berangkat itu semua dari situ. Bagaimana awal cerita pembunuhan dari Qabil dan Habil, semuanya kan dari perilaku hasud. Iya. Dan iblis motifnya pun, cinta. motifnya cinta dan Motifnya hasud. cinta. Ya. Jadi dari cinta akan lahir hasud. Iya. Oke, kalau pembunuhan itu dilakukan oleh orang lain, bagaimana Ustadz? Jadi dia Orang lain menyuruh terhadap- orang lain. Maksudnya? Menyuruh orang lain untuk membunuh. Membunuh bayaran. Oh, Pembunuh bayaran ya, Wah. atau apalah. Pokoknya orang lain yang melakukan pembunuhan. Iya, sama. Ini Sufyan yang bin- dosa yang mana nih? Wah, dua-duanya berdosa. Dosa. Dua-duanya berdosa. Dengan hukuman yang Apalagi yang dibunuh, soal apakah hukumannya sama atau tidak, proses peradilan nanti. Iya. Tetapi paling tidak dua-duanya kalau dia sama-sama berakal sehat, lalu kemudian sudah bisa menimbang mana baik, mana buruk, Iya. maka seharusnya dia bisa menolak, melakukan atau tidak. Nah, kalau dia berakal sehat, bisa memilih lalu dia melakukan, wah dia kena dosa yang sama. Manistaraka fi maksiatin kaman fa'alabi. Orang yang bersekutu, berserikat, melakukan bentuk kemaksiatan, kejahatan, termasuk di dalamnya kezaliman dan pembunuhan, maka dia sama seperti yang melakukan. Jadi motor dan pelaku itu sama. Sama. Iya. Sama. Iya. Otaknya nih sama dengan si pelakunya ya sama. Makanya jangan coba-coba melakukan hal-hal yang kayak begini deh. Ya. Gimana tuh caranya, Kiai, agar benar-benar kita terhindar sejauh-jauhnya dari gelap mata bisikan setan? Yang pertama, hidup itu sadari dengan kita bersandar kepada kesabaran yang perlu kita jaga. Yang kedua adalah bertawakal kepada Allah. Jangan kita membalas, biar Allah yang membalas. Andai pun kita diberikan, Walaupun ada orang kita melakukan disakiti, dizolimi. Ya, lebih baik Allah yang membalas. Maka kata Rasul, unsuri zalim wal madlum. Bukan saja orang yang disakiti yang kita bantu, yang menyakiti juga harus kita tolong supaya jangan mereka melakukan lagi. Kalau saya dua hal Mas Ilbram, Iya. supaya kita tidak kemudian mengekspresikan ke orang itu kita sakit hati lalu anarkis dan lain-lain. Dua hal. Hal yang pertama, ingat-ingat dosa kita kepada orang Iya. dan lupakan dosa orang terhadap kita. Yang kedua, ingat-ingat kebaikan orang kepada kita, lupakan kebaikan kita kepada orang. Masalahnya kita kebalik, yang kita ingat kesalahan orang, yang kita ingat kesalahan orang, lalu kita nggak melupakan kebaikan dia kepada kita. Iya, iya. Kita lupakan kebaikan dia kepada kita. Jadi ingat-ingat kebaikan orang kepada kita, Iya. lupakan kebaikan kita kepada orang. Sebaliknya, lupakan keburukan orang kepada kita, tetapi juga yang paling penting adalah jangan sampai kemudian kita jadi hiket atau hasad. Nah, ini cara yang baik sekali untuk membentengi potensi kita dengki sama orang. Iya, baik. Satu metode maaf saya tambahkan. Maka ketika kita lagi ada amarah, yang dikatakan godop, marah ketika itu. Iya. Obatnya apa? Disuruh berwudu. Iya. Supaya apa? Supaya tensi emosional kita turun. Di situ akan lahir, kita akan ingat kejahatan kita. Kita akan ingat kebaikan orang terhadap kita. Ketika kita panas, kita nggak mau berwudu. Saat itu bisikan yang dari luar masuk, belum lagi yang nggak kelihatan. Betapa dahsyatnya. Jadilah kita bola liar yang dipermainkan dengan perilaku-perilaku yang nggak yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya, baik. Selanjutnya izin Gusan boleh menyampaikan Oke. pesan-pesan dan tausiahnya mengenai hal ini, kira-kira bagaimana kita diberikan nasihat agar terhindar dari hal seperti ini. Silahkan Gus. Kunci utamanya adalah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Zikir adalah kunci, benteng, perisai utama agar kita terhindar dari sesuatu yang di luar nalar dan logika kita. Allah sangat memuliakan nyawa-nyawa orang, nyawa-nyawa umatnya, nyawa-nyawa makhluknya. Dan ketika Allah telah menjaga itu, sesuai dengan surat An-Nisa ayat 93, bahwa barang siapa yang membunuh sama mukmin, maka hukumannya adalah jahanam dan selama-lamanya. Dan ketika kita sudah mengetahui itu semuanya, kok ketika kita lupa, maka ingatlah, lupa itu bisa jadi karena reputasi kita di dalam mengingat Allah berkurang. Maka zikir dimanapun saja berada itu sangat penting. Kita sehingga ketika kita sudah pandai untuk berzikir, kita nggak akan berpikir untuk menghabisi nyawa orang, bahkan sampai memutilasi. Memutilasi itu adalah ungkapan amarah yang sangat kejam. Amarah yang sangat membara dalam hati kita. Dan ingat, marah itu diperbolehkan di dalam Islam.
tapi implementasi dalam marahnya itu yang harus kita manage dengan baik. Nah, kemampuan kita mengontrol diri, kemampuan kita untuk bagaimana kita bersikap dengan baik, itu akan tertata dengan baik kalau kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pentingnya lagi, jangan merasa kita yang paling terdolimi. Dan jangan merasa kita orang yang selalu paling benar dan merasa tidak pernah bersalah. Ketika kita di dalam benak kita ingin dendam kepada seseorang, ingatlah, jangan-jangan kita pernah melakukan hal yang sama. Bisa jadi ini adalah cobaan dari Allah SWT kepada diri kita. Maka dengan mengontrol diri seperti itu, kita akan bisa memanage hati kita, nafsu kita, amarah kita, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang dolim dan sangat dikecam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari sesuatu yang sangat buruk itu. Na'udzubillah min dzalik. Amin. Terima kasih Gusan untuk nasihatnya, dan mudah-mudahan ini menjadi penguat untuk kita. Amin. Menjadi lebih tenang, memiliki hati yang baik dan terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Kami akan segera kembali, jangan kemana-mana. Ini betul-betul harus kita sikapi, apalagi menjelang Idul Fitri nanti banyak sekali perayaan-perayaan atau kegiatan-kegiatan yang kita menggunakan petasan. Ya. Nah, ledakan berbahan mercon ini cukup mengagetkan karena kita sebenarnya sudah sering mendengar tapi masih juga terjadi. Saya mungkin dari Ustadz Azhari dulu. Jadi kita menyikapinya bagaimana? Apakah memang tidak boleh sama sekali kita melakukan sebuah perayaan yang meriah atau harus seperti apa agar kita bisa terhindar dari hal-hal seperti ini? Saya melihat mungkin ini berangkat bagaimana orang pengen gembira nih. Ya. Gembira memeriahkan Ramadan, tapi beberapa kemudian cara merefleksikan kegembiraan itu mungkin berlebihan. Dengan petasan, bahaya tuh kalau imam terawihnya Kena. Iya. Belum waktunya amin, udah amin bukan duluan. kena latah. Latah. Yang kedua kalau imamnya punya penyakit jantung, Makanya terawih Bisa terawih mati di nggak situ. selesai itu. Iya, iya, Nah, iya. tetapi ini kan soal budaya sebenarnya. Budaya itu dalam Islam ada yang diakomodir sama Islam. Kalau dia misalnya isi budaya itu nggak baik, tapi masih bisa diinovasiin, maka diterima sama Islam. Kayak budaya wayang, tradisi wayang. Wayang ini awalnya cerita-ceritanya tidak baik. Oleh Wali Songo kemudian diimprove ceritanya, dirubah ceritanya, pesan-pesan dakwah diakomodir oleh Islam. Maka namanya at-tahlil, diakomodasi oleh Islam. Yang kedua, hubungan budaya dengan Islam itu ada yang at-tahrif, at-tahrim, dekonstruktif, dilarang sama Islam. Ini kalau sudah budaya ini benar-benar mengancam jiwa orang, mengancam akal orang, mengancam nyawa orang. Nah, sekarang kita lihat bagaimana budaya petasan ini. Kita lihat dari ad-daruriyatul khams, atau jadi dalam Islam itu ada 5 prinsip, Mas Hilbram, 5 prinsip yang nggak boleh ditinggalkan. 2 di antara yang 5 itu dilanggar oleh petasan ini. 1, kalau kita lihat hifzul mal. Dengan kita beli petasan, kita jadi buang-buang duit. Ya. Tidak menjaga harta kita, nggak menjaga uang kita. Padahal petasan itu kalau kita tabung di kotak infak sodakoh, masjid lebih membutuhkan. Untuk kegiatan Ramadan, ngundang Kiai Syafi'i Sumarno kan? Iya. Kan perlu ngundang Gus Had ya. Ya, pengajian-pengajian rutin. Nah, apalagi itu petasan, daripada beli petasan mendingan beli kolak buat bukber. Nah, itu lebih cakep lagi. Iya. Jadi tidak menjaga harta. Yang kedua hifzun nafas, mengancam nyawa orang. Buktinya 1 yang tewas, 35 rumah terbakar, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dia melanggar 2 prinsip ad-daruriyatul khams, 5 prinsip dalam Islam yang harus kita jaga. 2 di antaranya tidak melindungi harta kita, tidak melindungi nyawa kita. Ini bahaya sekali. Gusan, saya mau ambil dari tidak melindungi harta. Dari niatan penjual petasan atau mercon itu kan ingin dapat untung, ingin dapat cuan. Tapi malah jadi korban. Nah, ini bagaimana Gusan? Kalau budaya itu sebenarnya mudah bisa dialihkan. Seperti halnya kayak budaya wayang, kontennya bisa dialihkan menuju hal yang baik. Tetapi kalau misalnya budaya sudah kecampur dengan keekonomian, percuanan, maka membelokkannya susah.
karena berkaitannya dengan cuan. Urusan dapur. Urusan dapur. Maka sebaiknya memang kita mensikapi permerconan ini atau perpetasan ini kita harus bijak bahwa ini memang part of culture yang memang ini sebenarnya awal budayanya sebenarnya mereka ini dalam rangka pada 200 tahun sebelum Masehi ini sudah ada tradisi menyalakan mercon ini dalam rangka memperingati membahagiakan dewanya di negara Cina sana gitu. Terus berikutnya tapi belum pakai mesiu. Nah setelah itu pada zaman dinasti berikutnya baru menggunakan mesiu dan itu dibawa oleh Marco Polo ke Eropa dan juga diantaranya ke Indonesia. Nah budaya-budaya itu sebenarnya itu dalam rangka menunjukkan semacam kemeriahan sebuah acara begitu. Maka kenapa mercon kok suaranya nggak enak? Kalau enak namanya Meriam Bellina. Gitu. Bukan mercon. Bukan mercon, makanya namanya nggak enak. Kan Siap-siap pulang dikunci pintu gitu. Tahan sebentar dulu. Habis ini kita ke Kiai Sumarno. Sudut pandangnya seperti apa? Pastikan Anda tidak kemana-mana, tetap bersama kami di Indahnya Ramadan. Akibat dari mercon yang niatnya cuan malah memakan korban. Nah, bagaimana nih kita menyikapinya terutama untuk kita-kita yang sebenarnya ingin mengambil untung dari sebuah momen. Tapi ternyata akibat keteledoran karena satu dan lain hal malah mengakibatkan korban, merugikan orang lain. Kiai. Menarik apa tadi yang disampaikan. Dalam dasar-dasar kita beragama ada 5 yang harus kita jaga. Mercon ini sudah melanggar tadi 2 pasal, 2 bab. Yang pertama hifdzul mal, yang kedua hifdzun nafs. Nah, kalau kita melihat sisi ini 2 perkara yang sudah dia langgar, apakah ini nggak melahirkan madorot? Ya ada madorot. Setiap ada madorot maka akan melahirkan dampak perilaku yang tidak baik dan juga merugikan orang banyak, juga merugikan jiwa orang, maka dia akan berdosa. Nah, kenapa? Apalagi mercon kita bakar. Tadi udah tabzir. Innal mubazirna kan min akhwani syayatin, temannya setan. Ya. Uang duit dibakar ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan itu kembang api. Manfaatnya cuma kita ngelihat doang. Ini mercon apa kembang api ya? Yang merconnya juga ya kembang apinya juga, sementara masih ada orang yang butuh. Masih ada anak yatim, masih ada janda-janda miskin, masih banyak orang yang susah. Apa nggak sebaiknya kita bagikan mereka? Daripada kita beli mercon atau beli kembang api, masih banyak jalan yang rusak. Mendingan itu kita bantu. Ini yang kadang-kadang pikiran kita adalah hanya mementingkan untuk euforia kesenangan individu tanpa melihat yang namanya kesulitan orang lain. Nah, ini yang harus kita buang. Ustaz mau menanggapi? Silakan ya. Kalau memang ini menjadi hiburan kan karena passionnya orang itu kan lain-lain. Ada yang sudah bahagia sekali melihat suara indahnya mercon itu gitu kan. Ada yang senang melihat kembang api yang begitu indah gitu. Kenapa kok tidak dibuat regulasinya saja, SOP-nya saja, bagaimana standar untuk membuat mercon ini agar bisa aman bagi masyarakat tapi tetap bisa dinikmati keindahannya, Yai. Menikmati keindahan tidak harus yang namanya membuang-buang anggaran, membuang-buang biaya. Apalagi terjadi adanya musibah semacam begitu. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Regulasi boleh-boleh saja regulasi. Regulasi ya kalau kita buat sehingga lahirnya nanti bisa akan berdampak. Apakah yang nggak membuat regulasi juga nggak berbahaya? Oke, saya masuk ya. Iya, silakan. Saya masuk nih. Silakan. nih. Silakan. Monggo. Sebenarnya regulasi sudah diatur di Perkap nomor 17 tahun 2017. Jadi kalau mesiunya lebih dari 20 gram dengan ukuran lebih dari 2 inci, maka itu tidak diperbolehkan. Ada beberapa regulasi yang lain lagi. Sudah diatur. Jadi saya juga sepakat kalau kita larang mutlak juga agak simplistis logikanya. Karena barangnya suci, tidak kotor, tidak najis, gunanya menghibur. Masalahnya adalah kalau kemudian hiburan ini mencelakakan orang, satu, yang kedua terlalu berlebih-lebihan sehingga membakar uang tadi kata Kiai. Nah, kita bisa kawinkan 2 ini menjadi selagi tidak mengancam jiwa orang, regulasinya dibuat misalnya boleh diledakkan di lapangan terbuka, tidak di tempat-tempat yang membahayakan. Membahayakan atau rapat antar rumah dan seterusnya.
atau pembeliannya dibatasi, sekedarnya untuk acara seremonial saja, tidak diperdagangkan bebas, saya kira sah-sah aja. Nah, ini berbahaya nih kalau sekarang begini. Setiap orang di kita, hampir masyarakat kita yang sudah menjadi kultur dari ratusan tahun ini, dibawa dari yang namanya dari budaya China dulu dibawa dari tahun 200 sebelum Masehi, kan udah ratusan tahun. Iya. Artinya orang bukan saja bisa menyalakan, bisa membuat. Nah, Kiai, untuk itu mungkin bisa sambil memberikan pesan kepada kita, nasihat kepada kita, Kiai, bagaimana kita harus menyikapinya supaya tetap bisa dengan selamat kita menjalankan hari-hari kita. Kalau ada yang mau mencari cuan-cuannya juga baik, memberikan kebaikan untuk orang. Mau nasihatnya Yai? Iya, Kiai. Ya, Saya soalnya pelakunya ini Yai. saya yang punya sahamnya malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa indahnya Ramadan di mana Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita membicarakan tentang masalah mercon. Kita sadar bahwasannya itu adalah merupakan satu tradisi yang sudah dibangun di tengah-tengah masyarakat kita dari ratusan tahun. Islam hadir bukan untuk membangun tradisi, untuk membunuh tradisi. Tapi Islam adalah membenahi tradisi. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kalau memang tradisi itu baik, maka akan menjadi kebaikan buat kita. Tapi kalau tradisi itu adalah akan merusak, mengganggu kehidupan, ketenteraman, kenyamanan, bahkan akan menghilangi daripada nyawa seseorang, maka jelas itu akan merugikan kita semua dan dilarang oleh agama. Karena itu di bulan Ramadan, di bulan dimana kita harus banyak mengekang nafsu kita, di bulan dimana kita harus banyak dekat kepada Allah, di bulan dimana kita harus banyak lagi bersosialisasi dengan nilai kebaikan kita dan bertoleransi, seyogia dan sebaiknya, marilah kita isi bulan Ramadan bukan dengan mercon, tapi isi Ramadan itu dengan suara-suara Al-Quran di rumah-rumah kita, di surau, di masjid, dan di mana Anda berada. Apalagi Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Ketimbang mercon yang Anda nyalakan, ketimbang petasan yang Anda bunyikan, membakar-bakar uang, jelas di situ adalah merupakan tabzir, pemborosan yang tidak ada manfaatnya. Tadi saya katakan masih banyak saudara kita yang susah. Masih banyak saudara kita yang membutuhkan bantuan. Masih banyak saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. Lebih baik uang itu kita berikan kepada mereka, ketimbang kita hanya untuk bakar, mendapatkan kesenangan sesaat. Tapi berapa banyak di samping kita, tetangga kita, saudara kita yang merintih, mereka mengharapkan bantuan dan pertolongan dari kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik dan hidayah, ridho dan inayah. Dan saudara-saudara kita yang jadi korban kemarin di Magelang, moga-moga pun Allah berikan kesabaran. Jadikanlah ini merupakan satu peringatan. Jangan kita ulangi, jangan jadi seperti himar, jatuh ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Sumarno untuk nasihatnya kepada kita. Dan mudah-mudahan ini memberikan banyak sekali manfaat kepada kita, makin menyadarkan kita bahwa apabila kita ingin melakukan sebuah kegiatan, maka pastikan aman dan memberikan kenyamanan untuk banyak orang, bukan cuma untuk diri kita sendiri. Yang berusaha untuk mendapatkan keuntungan, insya Allah kita bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya juga dengan memberikan banyak keuntungan ke orang lain. Terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan indahnya Ramadan pada kesempatan hari ini. Terima kasih untuk Busan juga sudah hadir, Kiai Sumarno, Ustadz, terima kasih Ustadz Hazari. Insya Allah kita besok bertemu lagi dengan topik yang berbeda, dengan pembahasan yang berbeda. Saya Hilbram Dunar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyaksikan indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh, didukung oleh